kita sebagai pengguna media sosial yang bijak dalam menggunakan akun-akun media sosial kita. Marina masih aktif nggak TikTok, IG atau akun media sosial lainnya? Alhamdulillah, kalau tentang TikTok masih kurang, kecuali dalam aplikasi Instagram aja. Kalau tentang TikTok kurang. Rahman? Iya sih, kalau sama kayak Nana tadi, kalau di IG sih lancar-lancar, karena kan kalau di TikTok tuh kita tengok si belandanya yang buka-buka gitu kan, lebih enak di IG. Kalau di IG nanti kan bisa kita cari link, bisa lah kita jualan. Oh. Kalau misalkan kita buka TikTok, kita langsung misalkan enggak ke yang aneh-anehnya boleh juga sih. Ada juga sih kalau misalkan kita buka TikTok, kita langsung misalkan enggak ke yang aneh-anehnya boleh juga sih. Macam tak betul je budak ni. Anak di bawah umur yang sudah menggunakan media sosial. Kalau tentang anak-anak di bawah umur ini sebenarnya dari orang tuanya. Kalau misalkan orang tuanya memperbolehkan anaknya untuk untuk bermedia sosial ini, sebenarnya bisa, tapi lebih ke baik-baiknya aja. Tapi kebanyakan anak-anak di bawah umur ini sekarang lebih ke TikTok ini untuk manfaatnya. Iya, saya kira Rahma ini anak-anak bisa main TikTok atau media sosial lainnya, Iya. tapi harus ada pengawasan dari orang tua. terbatas. Iya. Jadi gimana nih menurut ini kan tadi kita membahas anak-anak yang menggunakan media sosial. Nah sekarang kita membahas ibu-ibu pengguna media sosial yang penyebaran hoax. Ibu-ibu di Facebook itu kan cepat kali menyebarkan hoax kan. Bagaimana sih pendapat kedua teman-teman pengguna aktif media sosial ini? Sebenarnya kalau menurut Marna tentang ibu-ibu ini boleh sih tentang aktif di media sosial, tapi kebanyakan sekarang ibu-ibunya lebih ke Gosip lebih ke gosip daripada ke yang baik-baiknya aja. Tapi kebanyakan memang mama-mama sekarang aktif orangnya di media sosial, apalagi ibu Facebook ya. Rahma sendiri masih aktif menggunakan media sosial? Masih, tapi enggak sebanyak dulu sih. Dulu kan ada Facebook, ada IG, ada TikTok. Kan sekarang lebih fokus sama si IG. Karena sih kalau kita tengok TikTok kan banyak yang, kalau kita buka TikTok tuh kan banyak yang buka-buka, ada juga yang negatifnya, tuh ada yang positifnya. Oh my god! Wow! Tapi biasanya TikTok tuh ada manfaatnya juga untuk berjualan. Ya, Memang kalau kita lihat sisi positifnya ada, tapi sisi negatifnya juga ada. A few moments later. Apa sih menurut kakak tentang penipuan di media sosial? Apa sih yang kita lakukan ketika kita kena tipu? Kalau menurut Marna, sekarang ini harus melapor ke kepolisian atau hak yang memang mengatasi tentang itu. harus lebih terlanjutkan. Iya. Karena kan kalau di TikTok tuh kan banyak kali penipuan yang bisa, kan ada yang promosi yang jual kos harus bayar dulu gitu. Biasanya kan yang jual tuh minta uang dulu. Tentang penipuan lainnya, Iya. biasanya terjadi itu karena adanya transaksi. Iya. Teman-teman, cara Rahma untuk mensosialisasikan tentang regulasi dan aturan-aturan di media sosial agar pengguna-pengguna media sosial lain lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Sebenarnya kalau menurut Marna, kalau tentang media sosial ini, menurut kepribadian masing-masing. Kalau misalkan kita baik
memanfaatkannya atau menggunakan media sosial, ya alhamdulillah baik. Kalau misalkan tidak baik, misalkan kita ngepost yang aneh-aneh, itu manfaatnya nggak bagus juga ke diri kita sendiri. Tergantung penggunaan juga. Kita hari ini kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial, terutama